Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, peserta Diklat Wawasan Kebinekaan Global. Perkenalkan saya Nur Hayati. Di sini untuk wawasan kebinekaan global, sesi siang ini kita akan belajar topik 3 dengan judul Damai Mulai dari Diri. Dikerjakan oleh kelompok 3 PGSD 5 dengan anggota 1 Ibu Marwati, 2 Bapak Mujiono, 3 Ibu Mulyasih, 4 Ibu Narti, 5 Ibu Novi Umiyati, dan 6 saya sendiri Ibu Nur Hayati. Pada kegiatan siang ini, capaian pembelajaran yang akan kita tempuh, yang pertama, mampu memahami konsep tentang ragam identitas diri. Kedua, mampu memberikan contoh sikap walas asih pada diri sendiri. Berikutnya Bapak Ibu, untuk kegiatan damai dimulai dari diri, kita akan memulai dari diri kita sendiri. Memunculkan pertanyaan-pertanyaan pemantik ya. Yang pertama, pernahkah Anda merasa minder dengan diri Anda sendiri? Yang kedua, apakah Anda pernah berpikir untuk membunyikan identitas diri Anda? Yang ketiga, apakah Anda selalu berusaha mengejar standar orang lain daripada mengenali potensi diri Anda? Pertanyaan pemantik yang sangat sederhana yang bisa kita renungkan. Baik untuk kegiatan aktivitas, kita akan melihat pada galeri diri Bapak Ibu yang saya banggakan. Baik, silakan Bapak Ibu bisa mengambil selembar kertas HVS. Kita akan gambarkan diri kita di posisi tengah kertas HVS. Kemudian perlihatkan gambar diri Anda di layar, kemudian ceritakan sedikit saja tentang diri Anda. Pada poin yang ketiga, setelah melihat gambar diri Anda, kita akan menceritakan apakah kelebihan yang terdapat dalam diri Anda. Tentunya kelebihan itu sangat banyak sekali ya Bapak Ibu, cuma terkadang kita tidak merenungkan, kita tidak menyadari betapa banyak sekali kelebihan yang ada pada diri kita. Pada bagian berikutnya yaitu pada refleksi. Dari galeri diri tadi, kita akan merenungkan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah Anda merasa diri Anda spesial? Yang kedua, apakah Anda merasa percaya diri Anda dengan kelebihan yang Anda miliki? Yang ketiga, apakah persamaan kelebihan Anda dengan orang lain bisa menjadi identitas bersama? Renungan beberapa pertanyaan Bapak Ibu untuk refleksi yang akan kita jawab dalam hati kita. Baik, untuk kegiatan berikutnya Bapak Ibu, di sini ada 3 konsep ya untuk materi topik 3 ini. Konsep yang pertama, setiap orang punya banyak identitas. Nah, ini ada video gambaran untuk banyak identitas yang dimiliki orang. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu bisa mengklik di alamat website tersebut ya Bapak Ibu. Baik, kita akan melihat videonya terlebih dahulu. Mohon maaf Bapak Ibu karena ini sedang azan duhur ya, jadi ada background suara azan. Mohon untuk dimaklumi. Mohon tunggu sebentar ya, ini baru proses untuk loading videonya. Baik. Ini kamu. Bisa disaksikan Bapak Ibu? Kamu. Nah, baik Yang kita akan memperhatikan. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman barumu ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka ngumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman sefakultas sama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang.
Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik, mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Baik, Bapak Ibu, itu tadi video dari banyaknya orang dengan banyak identitas ya. Sebagai kesimpulannya, setiap orang itu yang sama, yaitu sebagai insan Tuhan ya. Apapun suku, agama, dari mana asal, apa fakultasnya, yang jelas kita memiliki satu identitas yang sama, yaitu sebagai insan Tuhan. Baik, itu tadi Bapak Ibu video untuk konsep yang pertama tentang setiap orang yang punya banyak identitas. Sebentar, ini baru proses untuk menampilkan slide. Baik, Bapak Ibu, kesimpulan dari tadi yang video yang kita sudah saksikan di awal, yang pertama, mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, namun berbeda identitas agamanya. Yang kedua, ada identitas yang kita terima begitu saja sejak lahir dan tidak bisa kita ubah. Yang tadi laki-laki dan perempuan, itu contohnya. Yang ketiga, ada identitas yang kita anggap sangat penting. Nah, jika seseorang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Kesimpulan dari konsep yang pertama. Baik, untuk lanjut konsep yang kedua, gunakan standar diri sendiri. Apa itu standar diri sendiri? Apa yang kita miliki pada diri kita. Standar diri sendiri, apa yang kita kejar, apa yang ada pada diri kita. Baik Bapak Ibu, kita akan perhatikan videonya. Mohon bersabar ya, ini kita akan memperhatikan bersama video konsep 2, gunakan standar diri sendiri. Kita akan memperhatikan bersama untuk video yang kedua, standar diri sendiri. Kita setiap orang memiliki standar, saya apa? Standar teman kita apa? Tentunya satu dengan yang lain memiliki standar diri yang berbeda-beda. Sambil menunggu videonya loading ya Bapak Ibu, kita bisa merenungkan apa sih standar diri kita, apa yang ada kelebihan pada diri kita, sebagai tadi identitas yang sama, sebagai insan Tuhan, apa itu kelebihan yang ada pada diri. Mungkin selama ini termasuk saya ya Bapak Ibu kurang menyadari, kurang bersyukur atas apa yang Allah sudah berikan kepada kita, standar diri. Baik, sepertinya ada trouble ini untuk video, atau kita lanjut dengan yang kedua aja Bu Novi. Baik, untuk konsep yang kedua, mohon maaf Bapak Ibu ada kendala di teknis, video tidak bisa kami putarkan. Untuk konsep 2, gunakan standar diri sendiri. Nah, berdasarkan video tadi Bapak Ibu, nanti kita bisa membukanya kembali. Yang pertama, setiap orang unik dan tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Setiap orang itu unik, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Yang kedua, standar umum tidak bisa dijadikan patokan Bapak Ibu untuk mengukur diri sendiri. Baik, untuk standar yang ketiga, standar itu berbeda di setiap tempat dan waktu, ya, setiap tempat dan waktu, zaman. Ya. Yang keempat yaitu standar diri kita adalah lebih baik dari hari kemarin, target kita. Ya. Yang kelima adalah standar diri kita adalah lebih baik dari hari kemarin. Ya, baik. Dua kali kita tampilkan bahwasanya standar yang ada pada diri kita hari esok ya, hari esok diri kita lebih baik dari hari kemarin. Itu yang selalu kita tanamkan. Untuk konsep yang kedua, begitu Bapak Ibu gunakan standar diri kita sendiri. Berikutnya di konsep ketiga, ada welas asih pada diri sendiri atau self compassion.
Jika kita mencintai diri kita sendiri terlalu berlebihan, tentunya menjadi hal yang kurang baik atau narsis. Sebaliknya, ketika kita merasa diri kita paling malang di dunia ini, hal tersebut juga membuat diri kita kurang baik. Sebaiknya mencintai atau menerima diri secara utuh dilakukan secara seimbang atau tidak berlebihan. Jadi tidak boleh berlebihan dalam mencintai diri sendiri, tidak boleh juga merasakan diri paling malang di dunia. Bagaimana caranya? Mari kita lanjut cara mencintai diri sendiri. Baik, cara mencintai diri sendiri. Nih Bapak Ibu, ada 3 komponen untuk melatih mencintai diri sendiri. Nah, komponen apa saja? Yang pertama, menumbuhkan kebaikan diri atau mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran diri dengan cara bagaimana ambil napas yang dalam, sadari apa yang terjadi di dalam diri kita, ya, tanpa ada yang menghakimi. Selama ini apa yang sudah terjadi pada diri kita, tanpa ada rasa takut, tanpa ada campur tangan dari orang lain. Yang ketiga, bagaimana kita mencintai diri kita sendiri dengan cara menumbuhkan keterhubungan atau memperluas kesadaran kita kepada semua makhluk dan mengakui bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang sulit. Jadi dalam proses kehidupan setiap orang tentunya ada lika-liku. Ada saatnya bahagia, ada saatnya sedih, ya. Semua harus kita sadari dengan sepenuhnya bahwasanya kita harus ada rasa mencintai diri kita sendiri. Baik, berikutnya Bapak Ibu, welas asih pada diri sendiri. Cara mencintai diri sendiri. Nah, setelah tadi saya gambarkan sekilas, ini saya simpulkan. Yang pertama, tentunya tidak ada yang sempurna Bapak Ibu. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Terima diri kita apa adanya. Itu yang pertama. Yang berikutnya, kita akan berhenti mengikuti standar orang lain. Kita tidak perlu mengikuti apa yang sedang tren sekarang, apa yang dilakukan orang lain. Berusaha untuk menjadi diri kita sendiri. Yang terlebih lagi apa Bapak Ibu? Percaya diri. Mempercayai diri dengan potensi yang kita miliki. Allah sudah menciptakan kita dengan sebaik mungkin. Dengan segala kepercayaan diri yang ada pada diri. Nah, pada diri kita. Tentunya kita punya banyak kelebihan Bapak Ibu. Saya yakin itu. Berikutnya, lakukan apa yang disukai. Sampai orang ketika mau melakukan sesuatu takut nanti dibilangin A, B, C, D. Ternyata Bapak Ibu, dari mencintai diri kita sendiri, kita boleh melakukan apa saja yang kita sukai, tentunya dalam kategori masih batasan normal ya Bapak Ibu, tanpa ada rasa takut. Takut diberitakan negatif oleh orang lain. Dan yang terakhir Bapak Ibu, jika apabila kita melakukan sebuah kesalahan, nah, maka terimalah, oh iya, saya telah berbuat salah. Nah, kemudian jadikan pengalaman tadi, kesalahan tadi sebagai pelajaran untuk masa depan bahwasanya kita tidak akan mengulangi lagi kesalahan itu. Kita akan terus memperbaiki diri kita akan terus mensupport diri kita untuk menjadi lebih baik. Baik Bapak Ibu, itu tadi 3 konsep pada tema 3, topik 3, berdamai dengan diri sendiri. Baik Bapak Ibu, yang berikutnya yaitu aplikasi Bapak Ibu, penerapan, implementasi dari kegiatan kita. Ayo kita buat tindakan konkret. Bapak Ibu siap ya? Oke, coba Bapak Ibu kalau siap acungkan jempolnya Bapak Ibu. Baik ya. Yang pertama, ayo Bapak Ibu kita akan ucapkan terima kasih pada diri sendiri. Betapa sering kita menyakiti diri kita sendiri tanpa kita berterima kasih pada diri sendiri. Ya. Berterima kasih kepada diri sendiri. Ya. Yang kedua, kita akan menerima diri kita apa adanya. Tidak perlu memaksakan untuk menjadi A, B, atau C. Menerima apa yang Allah, yang Tuhan berikan kepada kita. Yang berikutnya apa Bapak Ibu? Jadikanlah diri sendiri. Kita akan menjadikan diri kita sebagai aktor, sebagai pelaku, sebagai pemeran utama dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya, lakukan apa yang kita sukai. Tentunya harus dengan kategori, dengan norma-norma yang ada. Menyukai tapi sesuatu yang
bersikap negatif, tentunya tidak bisa. Melakukan apa yang kita sukai. Kita punya hobi mungkin memancing, ya okelah memancing. Kita suka hobi berbelanja, silahkan. Bapak Ibu ya seperti itu. Yang berikutnya sadari apa yang kita sukai. Oh ya, ini saya sukai. Misal saya itu paling suka, Bapak Ibu ya, contohnya saya bisa suka membaca. Oh ya baiklah, sadari apa yang kita sukai. Saya suka membaca. Dengan membaca kita dapat informasi baru, wawasan kita bertambah. Yang berikutnya ini Bapak Ibu yang paling terpenting di poin 6, sadari kesalahan dan jadikan pelajaran. Ini yang agak sulit Bapak Ibu. Terkadang kita banyak melakukan kesalahan tapi kita tidak menyadari bahwasanya itu adalah salah dan menjadikan pelajaran untuk berikutnya kita tidak akan mengulangi. Bapak Ibu yang saya banggakan, ini sudah sampai pada tahap terakhir Bapak Ibu, pada evaluasi dan penutup. Baik. Untuk evaluasi, nanti Bapak Ibu bisa dipraktekkan ya. Bisakah Bapak Ibu memberikan satu atau dua pendapat apa yang dirasakan setelah sesi berlatih ini? Topik 3, berdamai dengan diri sendiri. Tentu yang kedua Bapak Ibu sebagai kesimpulan, ya, sebagai kesimpulan penutup bahwasanya setiap orang itu mempunyai identitas diri sendiri dan tidak hanya satu identitas yang kita miliki, serta memiliki standar diri sendiri. Maka dengan standar diri kita sendiri diharapkan mampu memunculkan rasa welas asih atau self Bapak Ibu untuk mencintai diri, berdamai dengan diri sendiri, bagaimana kita bisa menumbuhkan karakter baik atau inner beauty kita. Karena kita tahu karakter baik itu bisa diterima dimanapun kita berada oleh siapapun tanpa memandang perbedaan identitas. Baik Bapak Ibu, mungkin itu tadi sekilas paparan untuk topik 3 tentang berdamai dengan diri sendiri. Ada 3 konsep, ada kemudian perenungan, ada aplikasi, ada refleksi semuanya Bapak Ibu. Terima kasih untuk perhatiannya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan nih Bapak Ibu. Ada kurangnya saya mohon maaf, apabila ada yang sesuatu yang tidak berkenan saya juga mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Bu Novi, rekodnya ditutup dulu.